Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hidangan sudah disajikan, ya langsung kita makan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat, hafizakumullah. Para ustadz, para ustadzah, ketua dewan pembina, pengawas, PBH, para koordinator, para mas'ulin di semua unit, saudara sekalian, guru dan karyawan, keluarga besar Yayasan Nurul Islam Darul Hikmah, dan sahibul bait, ibunda kita Ibu Aisyah hafizahullah, dan hadirin hadirat, juga tidak lupa Syekh Abdullah hayakallah, di usratukum insyaallah, ikhwanukum, barakallahu fiik. Nas'alullahu lahu tsabat wa ayyu'ina ahla Gaza innahum ji'a' wa at'imhum ya Allah wa hum madlumun fansurhum ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di awal pertemuan ini, karena ini adalah masih dalam suasana haflul muayyadah, maka kita satu sama lain saling mendoakan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebuah doa yang memang sudah seharusnya untuk terus kita senandungkan, karena ternyata ini juga merupakan sunnah hasanah yang dilakukan oleh salafus saleh. Ada riwayat memang dari Wasilah radhiyallahu anha, ketika dia bertemu dengan Nabi, lalu dia mengatakan pada hari Id, taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Hanya saja riwayat ini oleh para ulama diteliti dan disebutkan sanadnya dhaif. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengutip sebuah riwayat sahih dari Nu'aim ibnu Nufair. Beliau bercerita, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW ketika hari Id, mereka bertemu satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Dan dengan keyakinan penuh Imam Ibnu Hajar mengatakan ini sanadnya hasan. Dengan demikian validitas dan originalitas tradisi dan doa ini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Inilah mengapa kemudian kita membiasakan satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebuah doa wujud dari kesungguhan kita mengharap kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Kenapa kita perlu sungguh-sungguh mengucapkan itu? Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah, karena kebutuhan kita untuk diterimanya amal itu adalah merupakan salah satu cita-cita dan harapan besar kita, karena itulah yang menghantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat kita. Karena itulah yang menjadikan kehidupan kita setelah ini menjadi lebih baik.
Karena itulah yang nantinya dipastikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau tidak diterima puasa kita, tidak terima qiyam lail kita, qiyam Ramadan kita, zakat, sedekah kita, bagaimana kita akan menjadi pribadi yang bertakwa? Bagaimana kemudian kita menjadi tampil manusia-manusia yang produktif, tampil menjadi manusia yang memiliki nilai kebergunaan bagi diri kita, juga bagi orang lain, bagi yayasan kita, bagi unit kita, bagi lingkungan kita. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau ibadah kita tidak terima. Disinilah kemudian kita penting terus menerus dan satu sama lain mengingatkan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, di antara doa yang tidak boleh putus dari kita adalah meminta kepada Allah untuk diterima amal kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Jadi disinilah penting kita terus memohon dan mengingatkan satu sama lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, memang Indonesia terkenal dengan kreativitas. Kemudian tambah lagi dengan minal aidin wal faizin. Yang sesungguhnya juga bagian dari doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Lalu ditambah lagi dengan mohon maaf lahir dan batin. Dan itu juga tidak salah, karena orang yang berpuasa, tujuan Allah mewajibkan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa di antara sifat orang bertakwa yang nanti akan dipersiapkan surga seluas langit dan bumi, dalam surat Ali Imran ayat 133, lalu ayat 134 disebutkan di antaranya adalah wal'afina 'anil nas, orang yang memaafkan. Jadi saling memaafkan tentu adalah baik, meskipun tentu tidak harus selalu di bulan Syawal. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Yang kedua, kepentingan kita. Kenapa? Supaya kita tidak merasa hebat, tidak jumawa, tidak sombong, tidak merasa sempurna karena sudah sebulan penuh berpuasa. Bukan sehari, 2 hari, bukan 1 pekan, tapi sebulan penuh. Malam-malamnya ditambah dengan qiyam Ramadan, ditambah dengan sedekah, ditambah dengan tilawatul Quran. Tadi ada yang sampai 9 kali, 6 kali, 3 kali, 2 kali, dan seterusnya. Kita tidak boleh pernah merasa kita sempurna. Maka ungkapan doa taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah wujud menghadirkan rasa khawatir kita, ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan asy'ur, perasaan seperti itu sesuatu yang positif. Dan memang setiap kita harus punya perasaan seperti itu. Bahkan kalau seseorang setelah Ramadan ini sudah merasa bebas, kemudian sudah merasa berada di zona aman, merasa sudah mendapatkan pengampunan dosa, lalu dia bebas melakukan apa saja, kembali ke dalam keburukannya dan seterusnya, justru ini menandakan ibadahnya bermasalah. Tetapi ketika seseorang merasa khawatir tidak diterima ibadahnya, sehingga terus tidak berhenti meminta kepada Allah agar diterima ibadahnya, dan untuk itu kemudian terus diiringi dengan kebaikan, dijaga, dirawat nilai-nilai takwa dan kebaikan yang dia peroleh selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ini adalah sinyal positif diterimanya puasanya. Dan siapa kita? Man nahnu, kalau masih membanggakan dan merasa sempurna dengan ibadah kita. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau dibandingkan dengan mega proyek amal soleh yang dituntaskan oleh Nabi Ibrahim, kira-kira berapa persen amal kita dibanding dengan amal Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran ayat yang tadi saya baca di ujungnya, 127 surat Al-Baqarah
Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna tugas mega proyek amal saleh, meninggikan pondasi-pondasi Baitullah Ka'bah Musyarrafah yang menjadi magnet kaum muslim seluruh dunia, orbit kehidupan kita. Setiap salat kita menghadap kiblat ke sana. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Selalu kita rindukan untuk mengunjunginya. Tapi Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim telah meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah itu. Konon pada saat itu Ka'bah hancur dengan banjir. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan memulai membangun dari awal, tapi udah hancur, lalu kemudian beliau meninggikan di atas pondasi yang ada, ditinggikan, dibangun kembali. Setelah beliau menyelesaikan, dibantu oleh putranya Ismail, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Dan ini sebuah masyhur besar, atharu bina'u raf'u qawaid Baitur Rahman, sampai sekarang masih terlihat jejaknya. Ya, bekas-bekas proyek Nabi Ibrahim ini sampai sekarang masih dirasakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tapi tetap saja beliau masih merasa khawatir, sehingga beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada seorang ulama dari generasi tabi'in, namanya Wuhaid Ibnul Warad rahimahullah, wafat tahun 153 Hijriah. Beliau seperti disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, diceritakan indama qara'a hadhil ayat, ketika beliau membaca ayat ini, yabki, menangis. Lalu beliau mengatakan, anta ya Khalilur Rahman tarfa' qawa'im Baitur Rahman musyfiq alla yataqabbala minkar Rahman. Engkau wahai Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, engkau adalah kekasih Allah, julukan yang luar biasa, telah menuntaskan, meninggikan pondasi-pondasi Baitur Rahman, tapi masih saja merasa khawatir, merasa takut tidak diterima amalmu oleh Ar-Rahman. Maka beliau menangis. Maka disinilah penting menghadirkan, meskipun kita sudah menuntaskan puasa sebulan penuh, qiyam Ramadan tidak pernah absen selama malam-malam Ramadan. Bahkan di 10 hari terakhir tambah dengan qiyam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Tetap tidak boleh kita merasa sudah sempurna. Maka menghadirkan perasaan seperti ini sinyal positif, insya Allah diterimanya amal ibadah seorang, diterimanya puasa Ramadan seorang. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa alamatu qabuli amalik ihtikaruhu wastiklaluhu wasihruhu fi qalbi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara tanda diterimanya amalmu, tanda diterimanya Ramadan kita adalah istiqlal, ihtikaruhu. Kita tetap merasa hina di hadapan Allah, merasa sedikit dengan beragam amal kita, dan merasa kecil di hati kita. Tidak pernah merasa bangga, merasa sempurna. Bukankah itu yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita menyelesaikan sholat, dan sholat imaduddin, sholat yang menentukan seorang masuk surga ataupun neraka, sholat yang merupakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Tetap begitu kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak pernah Nabi mengajarkan alhamdulillah, tapi kita ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim, 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 istighfar 3 kali. Di antara ciri ahli surga, sifat ahli surga ketika di dunia adalah mereka yang mengalokasikan dari waktu malamnya untuk munajat kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Seperti sampaikan Allah dalam surat Az-Zariyat,
Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sudah tahajud, sudah qiyamul lail, menunggu waktu subuh, di waktu sahur beristighfar. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Ini tahajud juga enggak, subuhnya kesiangan, istighfar juga kagak. Maka ini penting. Maka inilah pentingnya kenapa kemudian kita saling mengingatkan dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saudara sekalian, hafizakumullah. Tentu saja ketika seseorang menghadirkan perasaan itu, maka dia akan semakin semangat. Ya, pasti dia akan semakin semangat untuk memproduksi kebajikan karena merasa khawatir. Jangan-jangan memang belum sempurna, belum cukup sebagai bekal modal saya untuk ke surga. Maka nambah di bulan Syawal, tidak berhenti. Tidak seperti sebagian saudara kita, ramai masjidnya ketika Ramadan, kemudian begitu selesai Ramadan, ma'assalamah masjidnya, ditinggalkan masjidnya. Semangat salat berjamaah di bulan Ramadan, selesai Ramadan, selesai. Al-Qur'annya ditinggalkan dan seterusnya. Tentu tidak. Maka ketika seorang menghadirkan perasaan itu akan menyemangatinya untuk terus merawat, menjaga. Sampai di sini kemudian kita jadi faham kenapa di beberapa literatur disebutkan salafun saleh, tradisi generasi terbaik zaman dulu, 1 tahun itu waktunya dibagi 2 doanya itu. Di antaranya separuhnya selesai Ramadan ini selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, memohon dengan sungguh-sungguh agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah SWT. Begitu masuk 6 bulan berikutnya, minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Kembali, merindukan untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Dan inilah doa-doa yang selalu kita minta kepada Allah. Selesai Ramadan, kita terus merindu dengan Ramadan. Allahumma a'id alaina Ramadan sanawatin adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihha wa afiyyah. Semoga kita pun nanti dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, dari sini kemudian dia terus semangat menjaga. Makanya kalau betul diterima ibadah kita, maka lahir kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan wa thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Dalam konteks jihad tarbawi berarti semakin baik. Ngajarnya semakin baik, bekerjanya di administrasi semakin baik, jadi mas'ulnya semakin baik, hubungan dengan sesamanya semakin baik. Jadi kalau ada unit apapun di Yapit ini, begitu selesai Ramadan di bulan Syawal, kok masih gontok-gontokan, ya, masih ngegeng ini, ngegeng itu, masih kemudian nggak akrab satu sama lain, nggak mau menyapa, wah ini berarti bahaya, sinyal negatif bagi puasanya. Ada suami istri begitu selesai Ramadan kok malah tidak tambah mesra, ya, nggak tambah harmonis, ini malah semakin berantem terus, masalah. Jadi al-hasanah ba'dal hasanah, begitu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Idza taqabbalallahu 'amala 'abdihi waffaqahu Allah li 'amalin shalih ta'ala." Allah itu kalau menerima ibadah hambanya, Allah menerima puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, kata beliau, waffaqahullah, Allah akan buka jalan kemudahan sehingga dia semangat melakukan kebaikan. Maka harusnya dalam konteks ini harusnya Yapit pasca Ramadan semakin lebih baik, TK semakin lebih baik, SD semakin lebih baik, SMP semakin lebih baik, SMA semakin lebih baik, STIU semakin lebih baik, di unit apapun semakin lebih baik, begitu. Karena kita sudah digembleng selama sebulan penuh. Modal takwa selama bulan suci Ramadan kita dapatkan la'allak tattaqun itu adalah khairuz zad wa tazawwadu fa inna khairuz zad taqwa. Bahwa kemudian dalam perjalanan jihad tarbawi kita menghadapi persoalan, menghadapi problematika. Nah, itu bagian dari sunnatullah bil hayat. Tapi yakinlah dengan modal takwa yang kita peroleh selama sebulan penuh,
Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, selalu ada solusi. Anggaran, bicara dana, wa ma adraka mad dana, ya dana. Tapi kalau kita takwa, insya Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, cukup, insya Allah. Allah cukupi. Ada masalah urusan, yakin dengan takwa yang kita jaga, kita pelihara pasca Ramadan, la'allakum tattaqun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan jadikan urusan kita menjadi mudah, ya. Menjadi mudah, urusan jadi mudah, takwa, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Pada kesempatan ini kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, dan semoga kumpulnya kita bersama di sini dengan saling mendoakan itu, satu sama lain saling terinspirasi, termotivasi untuk merawat nilai-nilai kebaikan, sehingga mudah-mudahan dengan halal bihalal yang dilakukan oleh Yapit di tempat yang bersejarah ini, mudah-mudahan ini menjadi, ya, jalan Allah memudahkan jalan-jalan kebaikan kita, keberkahan pada yayasan kita, kemudahan semua urusan jihad tarbawi kita, dan akhirnya kita ingin melihat ke depan, ikhwani wa akhwati billah, Yapit harus lebih baik. Saya dari dulu sering mengatakan, harusnya memang Yapit ini harus lebih baik. Kalau dilihat barometer ukuran apa infrastruktur nikmat yang Allah berikan, memang tidak ada pilihan lain kecuali Yapit ini harus lebih maju, harus lebih baik. Masya Allah, SDM-nya juga luar biasa. Antum Masya Allah, dengan tenaga-tenaga orang soleh dan solihah, bukan hanya Bang Soleh saja, yang soleh, yang lain juga semuanya sifatnya soleh, ya. Tapi insya Allah kita optimis. Maka ke depan kita harus lebih baik, dan mudah-mudahan setelah 1 bulan di Gembleng, di Madrasah Ramadan, kita akan tampil menjadi lebih baik, dan kita akan melihat Yapit ke depan lebih baik, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal 'aidil faizin, kullu 'amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ustaz Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan blunder yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،